satu malam. Allah demikian dari 11 bulan, Allah itu cuma 1 bulan. Nah di antaranya pada bulan Ramadan ini Allah sayang sama kita, Allah kangen sama kita, Allah pengen kita kembali kepada dalam keadaan suci, dalam keadaan mempunyai dosa, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Ada satu ibadah yang Allah wajibkan yaitu puasa siang. Di puasa berbahasa Arab itu waktu ya. Puasa itu bahasa Sanskerta ajaran Hindu upawasa. Upawasa itu artinya menahan. Nah, ketika Islam datang dulu, para ulama kalau di Songo bingung nih. Orang Jawa, orang Sumatera nggak tahu Songo itu apa. Nah, ada ajaran Hindu yang sama persis nih, yaitu upawasa disebutlah jadi puasa. Saum itu beda dengan siang. Ya Allah minta pada Al-Baqarah 183 bukan saum, tapi siang. Apa bedanya? Kalau saum, Allah cuma menyebutkan sekali dalam Al-Quran kata saum, yaitu ketika Siti Maryam hamil, Nabi Isa kemudian disuruh perintahkan nahan, jangan bicara. Saum artinya menahan, tidak bicara. Nah, kalau saum menurut istilahnya, menurut arti itu menahan. Apapun yang menahan namanya saum. Tidak bicara, nggak mau ngomong, saum. Nggak mau jalan, saum. Apapun yang menahan sebenarnya saum. Tapi kalau siang itu menahan sesuatu dengan syarat dan ketentuan yang Allah inginkan. Jadi ada syarat-syarat. Sekali lagi, beda antara saum dengan siang. Yang Allah inginkan adalah siang. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu siang. Kita puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Sebagai ulama ahli tafsir mengatakan, perintah puasa pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, kita harus paham bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di Madinah sudah ada kaum Yahudi. Paham nih? Di Madinah sudah ada kaum Yahudi. Ajaran Yahudi pun punya perintah puasa. Hanya puasanya Yahudi itu ayyamul bid, hanya 3 hari dalam sebulan. Nah, ulama tafsir mengatakan ketika ayat Al-Baqarah ini turun, berarti yang disebut puasa dimaksud adalah waktan wa kaifiyatan, waktunya dan caranya sama dengan puasa orang-orang Yahudi. Sekali lagi, jadi umat Nabi Muhammad diwajibkan puasa sebagaimana puasanya kaum Yahudi di Madinah. Pertanyaannya, bagaimana cara puasa Yahudi? Yahudi puasanya per bulan 3 hari, 13, 14, 15 ayyamul bid tiap bulan. Jadi tiap bulan puasa hanya 3 hari selama 1 tahun. 3 hari, bulan kedua 3 terus 3 hari. Kalau di total jadi berapa? 12 kali 3, 30. Nah, itu jumlah harinya. Bagaimana caranya puasa orang Yahudi? Orang Yahudi itu puasanya dimulai dari bangun tidur sampai matahari tenggelam sempurna. Kalau sekarang Isya, jadi Isya baru buka puasa. Mulai dari bangun tidur sampai waktu Isya. Nah, awal-awal umat Islam puasa demikian tiap bulan, Pak. Cuma banyak masalah ketika puasa dilakukan. Jadi bukan cuma Ramadan doang ya, terus tiap bulan. Umat Islam itu kan ada yang berdagang, gitu kan? Ada yang bertani. Wah, udah kesibukan masing-masing kan? Ya, kesibukan masing-masing. Nah, contoh misalnya ada umat Islam yang di ladang. Habis bercocok tanam, dia pulang ke rumah, mandi gitu kan, sholat maghrib, nunggu Isya, leyeh-leyeh nih, selonjoran, ketiduran. Belum buka belum? Belum buka. Nunggu Isya, ketiduran. Begitu bangun-bangun jam 9, cek.
Sementara kewajiban puasa setelah bangun tidur. Makanya saat itu ada orang puasa sampai 24 jam tuh nggak makan nggak minum. Itu awal-awal cara puasa. Nah akhirnya makanya kalau baca surat ini abang itu nggak sampai 183 sampai 187 itu rangkaian ayatnya. Singkat cerita, sahabat ini ngeluh. Datanglah kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah kaum penduduk asli Madinah. Kaum Ansor itu kaum yang dikenal sangat sopan. Kalau ngomong selalu pakai bahasa biasa, nggak pernah ngomong langsung. Beda orang Betawi. Orang Betawi sejeblak kalau ngomong gitu kan. Lo seneng kagak gitu. Nah tapi kalau orang Ansor memang dikenal orang yang sangat santun. Jadi kalau bicara itu dengan bahasa biasa. Nah singkat cerita, kaum Ansor datang Rasulullah keberatan dengan cara puasa seperti itu. Kalau aku cuma 3 bulan, tapi kalau cara yang begitu agak akhirnya nanya nih, ya Rasulullah, Allah itu jawab pada dekat. Kalau jawab pasti harus teriak, kalau dekat saya harus berbisik. Bahasa kalimatnya itu sebenarnya itu mengandung maksud, ya Allah, cara gini berat banget, nggak ada cara yang lain. Itu bahasa halus kita juga. Nah makanya ketika Nabi ditanya gitu turun ayat. Allah itu jawab pada gitu. Maka ayat itu mengatakan kata Allah, "Idza salati ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ketika hamba-hambaku, idza salaka ibadian, ketika hamba bertanya kepadamu tentang aku, dalam kaidah bahasa Arab, setiap ada kata sa'alaka, maka jawabannya harus dimulai dengan kul. Harus dimulai dengan kul. Tapi ayat ini enggak. Wa idza salaka ibadian fa inni qarib. Fa inni qarib langsung. Seharusnya pada bahasa Arab kalau ada kalimat wa idza salaka ibadian faqul inni qarib. Ini maksudnya apa? Contoh ayat yang pakai salaka jawaban kul. Wa idza salaka yas'alunaka anil qulil wa bi amri rabbi. Itu ada kata kul. Nah, pada pertanyaan yang tadi wa idza salaka ibadian fa inni qarib. Ketika hamba bertanya tentang aku jawab dekat. Allah itu nggak lagi ngomong kalimat Muhammad, kalau orang-orang lain kepada aku bilang padanya aku dekat, nggak gitu lagi. Nggak ada kata kul, katakan Allah dekat enggak, tapi Allah langsung ngomong. Apabila hamba bertanya dengan aku, sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah langsung yang ngomong kepada hamba, nggak lagi melalui Rasulullah. Ini menandakan apa? Allah tidak mau ada jarak. Saking dekatnya Allah kepada kita sampai Allah yang langsung masih tahu bahwa aku ini dekat. Beda salah ibadah ini Pak ini kalau aku tuh sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab. Ujibu da'watad da'i. Aku akan jawab ketika hambaku memanggil, atau aku akan mengijabah kalau hambaku meminta. Cuma ada syarat di situ. Kalau doa kita mau diijabah, kata Allah, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Hendaklah kalian itu menyambut perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Beriman kepadaku. Makanya Allah itu sangat dekat. Allah sendiri yang mau masuk. Nah, pada bulan Ramadan itu menggambarkan saking dekatnya Allah kepada kita, kita minta apapun Allah akan kasih. Allah akan kasih. Tentu ada sahabat, ya, Sa'ad Mu'adz, ketika dia itu disuruh perintahin jaga ketika terjadi perang Khandaq. Beliau tahu nih, beliau itu kalau jaga bukan sekedar jaga, tapi ada inisiatif. Beliau tahu Rasulullah kalau